Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 2, pembelajaran ke-1 dengan muatan bahasa Indonesia dan IPA. Sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, yuk kita mulai belajarnya. Pertama-tama kita akan belajar muatan bahasa Indonesia. Masih ingatkah kamu bagaimana caranya menggali informasi dari teks menggunakan peta pikiran? Berikut ini adalah langkah membuat peta pikiran untuk menggali informasi dari teks. Yang pertama, kalian baca dulu. Setelah kalian baca, kalian tentukan kata kunci dari setiap paragrafnya. Kemudian, kalian tentukan informasi penting dari setiap paragraf. Dan setelah itu, menghubungkan informasi yang berkaitan dengan garis penghubung. Nah, coba sekarang kalian bacalah terlebih dahulu teks di bawah ini. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat peta pikiran dari teks ini. Pertama tadi kita tentukan dulu ya kata kunci dari setiap paragrafnya. Nah, untuk paragraf pertama, kata kuncinya yang bisa kita ambil adalah wood fire. Kemudian, kata kunci pada paragraf kedua yang bisa kita ambil adalah lezat. Nah, kita akan buat peta pikiran dari teks ini untuk mengambil informasi pentingnya dengan judul memasak dengan teknik wood fire. Jadi, yang pertama di sini kita ambil adalah pengertian dari wood fire. Nah, kita ringkas, kita ambil ide pokoknya, yaitu wood fire adalah teknik memasak dengan tungku besar dan kayu bakar. Kemudian, informasi penting pada paragraf kedua adalah kelebihan wood fire adalah aroma makanan lebih lezat dan kematangan makanan yang pas. Nah, ini tadi kita hubungkan dengan menggunakan garis, maka jadilah peta pikiran. Jadi seperti ini ya cara membuat informasi penting dari teks dengan menggunakan peta pikiran. Nah, sekarang kita akan masuk pada muatan IPA. Coba perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian. Ya, ada gambar seorang anak dan ibunya yang sedang memasak. Siapa di sini yang suka membantu ibunya memasak di dapur? Wah, bagus sekali jika kalian suka membantu ibu memasak. Nah, sekarang ibu akan bertanya pada kalian. Tahukah kamu mengapa api kompor dapat memanaskan isi panci sehingga sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang? Sekarang perhatikan baik-baik. Di sini, panas api dari kompor akan berpindah ke panci, sehingga pancinya juga menjadi panas. Kemudian, panas dari panci berpindah ke air. Lama-kelamaan, airnya juga jadi panas dan bisa mendidih. Kemudian, air menjadi panas. Air yang panas ini dapat mematangkan sayuran yang ada di dalamnya. Jadi, seperti itu ya prosesnya. Panas itu dapat berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah, sehingga kedua benda memiliki suhu yang sama. Di sini ada cara perpindahan panas. Ya, jadi cara perpindahan panas itu ada 3. Yang pertama ada konduksi, kemudian ada konveksi, dan yang ketiga ada radiasi. Jadi cara perpindahan panas ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Apa itu konduksi? Konduksi adalah perpindahan panas melalui zat perantara seperti benda padat.
Benda padat yang dapat digunakan dalam perpindahan panas melalui konduksi adalah yang berbahan logam. Kemudian ada konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya. Lalu ada radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantara. Jadi ini adalah cara perpindahan panas. Sekarang kalian perhatikan gambar di bawah ini. Nah, di sini ada gambar seseorang yang sedang merebus air di panci. Ketika seseorang merebus air di panci, di sini ada 3 proses perpindahan panas yang terjadi sekaligus. Ya, yang pertama adalah proses konduksi. Nah, proses konduksi ini ada di bagian dekat gagang ini, dekat gagang yang dipegang. Jadi, proses ini adalah proses perpindahan panas, yaitu panas berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi, yaitu pancinya, ke benda yang suhunya lebih rendah. Di sini yang suhunya lebih rendah adalah gagang pancinya. Partikel-partikel pada benda yang dikenai panas akan bergetar dan bergerak saling menumbuk dengan partikel di sebelahnya. Proses tersebut akan berlangsung terus-menerus hingga ujung yang lain menjadi panas. Ya, jadi di sini kalau konduksi membutuhkan zat perantara. Jadi ketika kamu memegang gagang panci ini awalnya tidak panas, tapi lama-lama menjadi panas, itu tandanya proses perpindahan panas secara konduksi sedang berlangsung. Kemudian, proses perpindahan panas yang kedua ada di sini konveksi. Ya, ketika sedang merebus air, di sini perpindahan panasnya melalui konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas disertai dengan perpindahan zat perantara. Nah, di sini air yang ada di bagian bawah panci akan panas terlebih dahulu. Ya, dan bergerak ke atas. Posisinya nanti akan digantikan oleh air yang di atasnya yang suhunya lebih dingin. Air yang lebih dingin nanti akan bergerak ke bawah sehingga akan tercipta aliran air di dalam panci hingga suhu air di dalam panci ini seluruhnya sama. Kemudian proses perpindahan panas selanjutnya ketika sedang merebus air di panci ada radiasi. Radiasi ini adalah perpindahan panas tanpa zat perantara. Jadi, ketika kalian berada di dekat kompor yang sedang menyala, kalian mungkin akan merasa hangat, ya. Nah, rasa hangat tersebut atau panas tersebut dapat terasa oleh kalian. Padahal kalian tidak menyentuh apinya, tapi kalian terasa hangatnya. Nah, itu adalah perpindahan panas secara radiasi. Jadi, perpindahan panasnya tanpa melalui zat perantara apapun. Pertama-tama kita akan belajar muatan IPA. Coba perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian. Ya, di sini ada gambar Siti sedang membantu ibunya memasak. Nah, Siti berkata pada ibunya bahwa dia baru saja belajar tentang perpindahan panas dan dia sudah tahu mengapa jika air direbus lama-kelamaan akan mendidih. Lalu ibunya berkata bahwa ia minta dijelaskan bagaimana caranya air bisa sampai mendidih. Siti pun menjelaskan pada ibunya. Nah, air di sini yang letaknya dekat dengan api akan mendapat panas dari api, sehingga air menjadi lebih ringan. Nah, air yang lebih ringan ini yang sudah terkena panas dari api akan bergerak ke atas. Di sini pada gambar ditandai dengan panah yang berwarna merah. Akan bergerak ke atas dan digantikan oleh air yang ada di atasnya. Jadi air yang ada di atas akan turun ke bawah. Di sini ditandai dengan panah yang berwarna biru untuk dipanaskan. Begitu seterusnya hingga air mendidih.
Perpindahan panas secara konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Umumnya, perpindahan panas secara konveksi ini terjadi pada zat cair dan juga gas. Berikut ini adalah contoh perpindahan panas secara konveksi. Yang pertama ada merebus air, kemudian ada memanaskan minyak, ada peristiwa angin darat, dan juga peristiwa angin laut. Ini adalah beberapa contoh perpindahan panas secara konveksi. Sebelumnya kita sudah membahas tentang perpindahan panas, peristiwanya yaitu merebus air. Nah, untuk memanaskan minyak kurang lebih sama seperti merebus air. Sekarang kita akan membahas tentang peristiwa angin darat dan angin laut. Nah, ini ada peristiwa angin darat. Peristiwa angin darat ini terjadi pada saat malam hari. Nah, angin darat terjadi karena udara yang ada di darat pada malam hari lebih cepat dingin daripada udara yang ada di laut. Hingga udara yang ada di atas laut akan naik dan udara yang dari darat akan menggantikan posisi udara yang naik tadi. Ya, jadi bertukar antara posisi udara yang ada di darat dengan udara yang ada di laut. Dan ini angin darat terjadinya pada saat malam hari. Nah, peristiwa angin darat ini dimanfaatkan atau digunakan oleh nelayan untuk pergi melaut. Ya, jadi nelayan itu pergi melaut untuk mencari ikan pada saat malam hari ketika peristiwa angin darat terjadi. Nah, satu lagi ada peristiwa angin laut. Peristiwa angin laut ini terjadi saat siang hari. Angin laut terjadi karena pada saat siang hari daratan akan lebih cepat panas dibandingkan di laut. Sehingga udara yang ada di darat ini akan naik dan udara yang dari laut akan mengalir ke darat menggantikan tempat udara yang naik tadi. Nah, angin laut ini terjadinya pada siang hari ya. Dan peristiwa angin laut ini dimanfaatkan oleh nelayan untuk kembali ke darat setelah melaut. Nah, sekarang kita akan masuk pada muatan SPDP. Sebagaimana kamu tahu, negeri kita ini memiliki berbagai bentuk seni. Salah satunya seni tari. Masih ingatkah kamu tentang pola lantai pada tarian? Nah, sekarang kita akan ingat kembali tentang pola lantai pada tarian. Pola lantai merupakan garis yang dilalui penari pada saat melakukan gerak tari. Pola lantai sangat penting agar penari mengetahui arah perpindahan geraknya supaya tidak saling bersinggungan atau bertabrakan. Nah, tarian yang menggunakan pola lantai juga akan terlihat lebih indah. Nah, apa saja pola lantai itu? Nah, secara umum pola lantai dibagi menjadi dua. Yang pertama ada pola lantai garis lurus. Pola lantai garis lurus ini dibagi menjadi pola lantai horizontal, pola lantai vertikal, dan pola lantai diagonal. Kemudian yang satunya adalah pola lantai garis melengkung. Nah, pola lantai garis melengkung ini ada pola lantai lingkaran, pola lantai angka 8, dan pola lantai garis lengkung ke depan dan lengkung ke belakang. Pola lantai horizontal itu yang seperti apa? Lihat gambarnya. Nah, ini yang Ibu tunjuk dengan panah adalah pola lantai horizontal. Kemudian pola lantai vertikal seperti ini ya. Pola lantai diagonal yang seperti ini, yang bentuknya menyilang seperti huruf X. Kemudian untuk pola lantai garis melengkung. Nah, perhatikan di sini ada yang pertama pola lantai lingkaran. Lihat yang Ibu tunjuk panah, yang ini yang bentuknya lingkaran adalah pola lantai lingkaran. Kemudian ada pola lantai angka 8. Jadi gerakannya akan membentuk seperti angka 8.
Dan ada pola lantai garis lengkung ke depan seperti ini dan lengkung ke belakang seperti ini. Sekarang kita akan lihat ada satu contoh tarian, yaitu tari Yospan dari Papua. Kita akan tentukan apa pola lantainya dan bagaimana gambar pola lantainya. Pola lantainya di sini untuk tari Yospan adalah pola lantai lurus vertikal. Bagaimana gambarnya? Gambarnya pola lantainya itu seperti ini. Dan ada satu lagi contoh, yaitu tari randai dari Sumatera Barat. Nah, kita akan tentukan apa kira-kira pola lantai dari tari randai ini. Ya, pola lantainya adalah pola lantai melengkung yang berbentuk lingkaran. Lalu, bagaimana gambar pola lantainya? Ya, pola lantainya jika digambar akan membentuk seperti ini. Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan Ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.